Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN, mata pelajaran PPKN dengan materi bab 2 yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Engkom Komariah. Baik, pada kesempatan ini adalah Ibu berada di topik kedua, berbicara tentang kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan pada kesempatan ini adalah peserta didik dapat menguraikan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, dapat menyajikan hasil analisis tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, dan dapat mengkomunikasikan hasil analisis tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Di sini ada substansi tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia terbagi ke dalam pembahasan status warga negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan Indonesia, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Pertama adalah status warga negara Indonesia. Kita mengetahui bahwa berdirinya sebuah negara itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Tanpa adanya rakyat, suatu negara tidak akan terbentuk. Kita mengetahui bahwa rakyat terbagi menjadi 2, yaitu penduduk dan bukan penduduk, statusnya warga negara dan bukan warga negara. Apa yang dimaksud dengan penduduk dan bukan penduduk? Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedang bukan penduduk adalah orang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Contoh, mungkin kita bisa melihat adanya pertukaran pelajar antar negara atau ada suatu pertandingan persahabatan sepak bola antar negara. Apa yang dimaksud dengan warga negara? Ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedang bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Warga negara adalah jelas status hukumnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat dalam diri setiap warga negara, di mana dijamin di dalam sebuah undang-undang dasar, di dalam sebuah konstitusi. Kita lihat asas-asas kewarganegaraan terbagi ke dalam asas ius sanguinis, asas ius soli, status kewarganegaraan ada apatai dan bipatrid, ada 2 stelsel yaitu stelsel aktif, stelsel pasif, hak warga negara meliputi hak opsi dan hak repudiasi. Asas kewarganegaraan adalah asas untuk menentukan penggolongan warga negara apa yang dia melekat dalam dirinya, yaitu dikenal dengan asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis atau asas keturunan yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau kita kenal dengan wilayah, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedang orang tuanya berkewarganegaraan A, maka adalah warga negara B. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan menimbulkan status kewarganegaraan. Yang kita kenal adanya istilah apartheid dan bipatrid. Apartheid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan atau hilang kewarganegaraannya. Bipatrid yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai 2 macam kewarganegaraan atau berkewarganegaraan rangkap atau berkewarganegaraan ganda. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara menggunakan 2 stelsel, yaitu yang dikenal dengan stelsel aktif dan stelsel pasif. Stelsel aktif yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Atau yang kita ketahui bahwa seseorang ingin beralih kewarganegaraan, misal dari kewarganegaraan Belanda ingin menjadi warga negara Indonesia,
Indonesia, maka harus melakukan pewarganegaraan dengan proaktif atau istilahnya dengan istilah tadi stem cell aktif. Sedangkan stem sel pasif yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau yang kita kenal dengan naturalisasi istimewa. Ini diberikan kepada warga negara yang secara dilihat bahwa dia sudah berprestasi terhadap negara yang berada di suatu tempat. Berkaitan dengan kedua stem sel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai dua. Ada yang dikenal dengan hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memilih kewarganegaraan atau tadi istilahnya stem sel aktif. Hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dinyatakan bahwa dalam menentukan kewarganegaraan, negara kita menganut asas-asas sebagai berikut. Ada 4 asas, yaitu asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. B atau nomor 2, asas ius soli terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. 3 atau C, asas kewarganegaraan tunggal, asas yang berlaku hanya bagi seseorang hanya memiliki satu status kewarganegaraan. 4 atau D, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah ketika anak supaya asasnya kewarganegaraan tunggal itu ketika dia menurut undang-undang ketika berusia 17 tahun harus memilih kewarganegaraan satu kewarganegaraan saja supaya tidak terjadi yang namanya berkewarganegaraan ganda. Syarat menjadi warga negara Indonesia. Permohonan perwarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang kita kenal dengan naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa syaratnya adalah berusia 18 tahun atau sudah kawin, menikah, tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana, tidak menjadi kewarganegaraan ganda, mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetap, membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Yang berikutnya adalah permohonan pewarganegaraan naturalisasi istimewa. Istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang tersebut berkewarganegaraan ganda. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Ada beberapa poin yang menyebabkan seseorang hilang kewarganegaraannya. Pertama adalah memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. 2. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain. 3. Dinyatakan hilang kewarganegaranya oleh Presiden atas kemauannya sendiri. 4. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden. 5. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri. 7. Mengangkat sumpah atau janji setia kepada negara asing. 8. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan negara asing. Baik anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, pada kesempatan ini sudah Ibu menyampaikan tentang topik tentang penduduk dan kewarganegaraan di Indonesia. Mudah-mudahan bisa memahami dan bisa melaksanakannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.